Gimana hukumnya kalau misalkan saya sedang bercinta, terus ternyata saya kepergok oleh anak saya? Papa sama mama lagi ngapain? Dengan begitu kagetnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys? Aman? Udah vaksin? Udah di swab? Jumpa lagi dengan saya Ustadz guys, kembali dalam konten Maljum atau Malam Jumat bersama Ustadz guys. Kali ini ada sebuah pertanyaan yang masuk ke meja redaksi, bertanya, Ustadz, gimana hukumnya kalau misalkan saya sedang bercinta, terus ternyata saya kepergok oleh anak saya? Ya, jadi sebetulnya ini merupakan persoalan sejuta umat ya. Banyak sekali pasangan suami istri yang sering mengalami kejadian-kejadian semacam ini. Nah, dan saya pribadi kebetulan sudah punya istri dan sudah punya anak pun pernah mengalami kejadian-kejadian semacam itu. Jadi waktu itu untungnya nih, anak saya itu masih bayi gitu, masih masih sekitar umur 10 bulan begitu. Saya pinggirin dong anak saya, ya kan? Saya pinggirin, saya alangin gitu pakai bantal. Ya. Terus mulailah kami iya. Di tengah lagi enaknya iya, tiba-tiba itu kepala anak saya ini udah begini aja di bantal dengan tatapan yang seolah-olah menghakimi. What are you doing, papi? Ada juga nih teman saya yang lainnya ya, yang kebetulan saya baca di beberapa rubrik psikologi keluarga gitu. Jadi kalau ini anaknya udah lumayan gede, udah bisa jalan ya, udah tidurnya terpisah dan udah mulai bisa istilahnya itu komunikasi dengan baik ya, bicara dengan baik ya, jadi dia masuk kamar, bapak ibunya lagi begituan. Nah, ternyata dia melihat adegan tersebut dan langsung dia nanya, Papa sama Mama lagi ngapain? Dengan begitu kagetnya si teman saya ini, si Papa ini, dia bilang, nak, Papa lagi main kuda-kudaan. Tegedan 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 pam pam, tegedan 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 pam pam, tegedan 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 pam pam, tegedan tegedan pam pam. Dan secara mengejutkan anaknya bilang, ikut. Anyway, ya pada intinya kali ini kita akan membahas sebetulnya bagaimana kacamata Islam atau khazanah Islam memandang persoalan semacam ini. Jadi sesungguhnya kalau misalkan ini dimasukkan dalam kajian hukum Islam, ya ini tidak terlalu tepat, ya. Atau misalkan katakan saja bahwa jawabannya udah jelas lah, ya secara hukum Islam ya tidak boleh mempertontonkan hubungan asmara atau hubungan bercinta, hubungan suami istri di depan anak-anak. Ya. Beda lagi kalau misalkan berciuman dengan cipika-cipiki antara suami istri di hadapan anak, ya itu boleh untuk mendidik pada mereka bahwa ini loh nak, papa sama mamahmu ini ya, abi sama umimu ini mesra, rukun dan saling menyayangi, itu boleh. Tapi kalau sudah ya aktivitas ranjang semacam itu tentu saja tidak boleh. Secara hukum Islam itu sudah jelas. Nggak usah pakai hukum Islam, pakai logika norma kita pun ya siapa sih yang pengen bercinta dilihatin oleh anaknya. Makanya kan biasanya secara refleks kemudian ayah dan bunda ya, itu langsung bereaksi ketika misalkan anaknya ini memergoki mereka itu sedang bercinta. Jadi sesungguhnya persoalan ini lebih layak kalau misalkan kita masukkan dalam kajian psikologi Islam. Nah, bagaimana psikologi Islam ini menilai persoalan ini? Nah, jadi saya sudah pernah kok gitu ngomongnya. A few moments later. Oke, jadi menurut para psikolog, jadi usia anak dengan memori di kepalanya itu dibagi dalam berbagai fase.
ya. Dari mulai 0 sampai 10 bulan, kemudian 10 bulan sampai 2 tahun, kemudian 2 tahun sampai 3 tahun, dan seterusnya semacam itu. Nah, psikologi mereka ini berbeda-beda. Makanya saya sarankan kepada ayah dan bunda ini agar rajin-rajin membaca artikel, tentu saja artikel yang pertanggungjawaban ilmiahnya ini ya, ini bisa baik gitu ya. Jangan sekedar artikel yang tidak jelas, share-share grup WA dan lain sebagainya itu. Sebisa mungkin artikel yang dibaca itu adalah jurnal-jurnal penelitian. Nah, di situ misalkan disebutkan bahwa ketika anak itu berusia 0 sampai 10 bulan, memori mereka itu sesungguhnya belum maksimal sehingga tidak bisa memperhatikan detail-detail secara keseluruhan. Nah, oleh karena itu ya, sesungguhnya ketika misalkan si bayi ini melihat ayah dan ibunya itu sedang bercinta, ya, dia tidak akan mengingat peristiwa itu. Nah, beda lagi kalau misalkan dia sudah mulai bisa berbicara atau bisa mengkomunikasikan apa yang dia rasakan itu dengan kedua orang tuanya. Nah, maka mereka akan bertanya-tanya apa sebetulnya yang sedang dilakukan oleh ayah dan bundanya ini yang tidak sengaja dia lihat tersebut. Nah, sebaiknya ketika semacam itu ayah dan bunda memastikan untuk memberikan penjelasan kepada si anak bahwa ayah dan bunda ini tidak sedang saling menyakiti. Poinnya adalah di situ. Karena ketika misalkan dia bertanya, ayah dan bunda lagi ngapain? Itu mengandung kekhawatiran bahwa kalian atau ayah dan bunda ini sedang saling menyakiti. Nah, oleh karena itu dijelaskan bahwa enggak, ini ayah lagi sayang sama bunda. Cukup berikan penjelasan sampai di titik itu. Nah, jangan terlalu detail. Terlalu detail juga ngapain? Si anak tidak mungkin paham. Nah, jangan sampai ayah dan bunda ini memberikan penjelasan yang ambigu terhadap anak. Karena intinya adalah anak hendak memastikan bahwa kedua orang tuanya itu, ya ketika sedang mergokin bercinta itu, anak ingin memastikan bahwa ayah dan ibunya ini baik-baik saja. Sehingga jawabannya jangan sampai ayah sama bunda lagi ngapain? Lagi main gelut-gelutan, nak. Jangan. Karena itu akan membuat si anak ini khawatir. Ya, ngeles dengan apalah. Ayah lagi sayang nih sama bunda, atau ayah lagi elus-elusan rambut sama bunda, atau apapun lah. Anda bisa mengatakan seperti itu. Pokoknya jangan sampai kemudian menimbulkan prasangka kepada si anak bahwa ayah dan bunda sedang saling menyakiti. Ya, lagian juga kan memang tidak sedang saling menyakiti. Kan lagi enak-enak. Nah, pada tahap berikutnya ketika anak ini sudah semakin dewasa, dan dia mulai memahami apa itu bercinta dan lain sebagainya, pastikan bahwa ayah dan bunda merupakan sekolah seksologi pertama bagi anak-anaknya. Bukan zamannya lagi mengatakan bahwa tabu memberikan pendidikan seks kepada anak. Justru memberikan pendidikan seks kepada anak ini merupakan sesuatu yang wajib. Apalagi ketika itu disampaikan oleh kedua orang tua, maka ini berarti adalah pilihan-pilihan terbaik dari edukasi tersebut yang diberikan kepada anak. Jangan sampai anak mencari pengetahuan tentang seksologi tersebut di luar, apalagi di internet, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya. Nah, saran saya, bagaimana caranya agar supaya ini tidak mengalami kejadian kepergok apa dan lain sebagainya, mulailah mendidik anak untuk tidur terpisah dari ranjang orang tuanya. Jadi sebisa mungkin antara kamar anak dengan kamar orang tua itu dipisah. Apalagi ketika misalkan anak tersebut sudah berusia di atas 2 tahun.
Bisa mungkin mereka dipisahkan dari kamar kedua orang tuanya dan didik anak tersebut untuk tidak sembarangan masuk ke kamar orang tuanya sebelum mengetuk pintu. Jadi budayakan untuk mengetuk pintu sebelum masuk ke kamar seseorang. Nah, persoalan lainnya yang mungkin ya, menjadi pertanyaan di kalangan ayah dan bunda itu adalah apakah memergoki orang tua bercinta itu bisa menimbulkan trauma kepada si anak? Jawabannya adalah tidak. Ya. Karena kalau misalkan usia dari 0 sampai 10 bulan, kemudian 10 bulan bahkan sampai 7 tahun sekalipun ya, memergoki hal-hal yang semacam itu sebetulnya bukanlah sesuatu yang tajam masuk ke dalam otak anak. Yang penting ayah dan bunda memastikan bahwa ayah dan bunda sedang tidak saling menyakiti. Peneliti membuktikan bahwa hanya ada kira-kira 4 persoalan penting yang paling diingat oleh si anak ketika dia berusia 0 sampai 10 bulan dan 10 bulan sampai 7 tahun. Pertama, ketika dia lahir, memori-memori dejavu semacam itu. Terus kedua, ketika ada anggota keluarga yang meninggal. Kemudian ketiga itu adalah ketika pindah rumah atau pindah kota. Dan yang keempat ini saya lupa. Nggak apa-apa lupa juga, tidak masalah. Yang penting keempatnya itu bukanlah sesuatu yang berkaitan dengan dia mergokin orang tuanya itu bercinta. Silakan Anda lihat artikel-artikel tersebut misalkan di tirto.id dan lain sebagainya. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya adalah didik anak Anda untuk tidur terpisah dari kamar orang tuanya, dan didik juga mereka dan didik Anda sendiri untuk tidak sembarangan masuk kamar orang lain sebelum mengetuk pintu. Tetap sehat, rajin-rajin bercinta dengan suami Anda atau istri Anda, karena itu dapat meningkatkan imun tubuh kita di masa pandemi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.